Bab 261. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Panggilan telepon dan SMS hampir semuanya terjadi beberapa hari ke depan, semuanya berhubungan dengan pekerjaan. Dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan berkata, "Terima kasih, dokter." Dia membuka pintu lagi, pergi ke samping tempat tidur, melihat sulamannya sangat serius, menundukkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang kamu sulam?" Petik 2. Dia menatapnya sambil tersenyum, "Bunga matahari. Apakah kamu sangat menyukai bunga matahari?" "Dengan baik, bunga matahari selalu menghadap matahari, cerah dan optimis," katanya. Setelah jeda, dia menundukkan kepalanya, "Sebenarnya, aku menyulamnya untuknya." Dia, Qin Mucai memindahkan kursi ke samping tempat tidur. Dia adalah Ahci. Dia menyukai bunga matahari, Suruo tertawa dan terlihat bahagia. "Sebelumnya, aku selalu berkata bahwa aku akan memberinya hadiah berupa bunga matahari, tapi aku selalu mengingkari janjiku. Kali ini, aku harus menepati janjiku, dan berikan padanya." Qin Muci melihat benda di tangannya diam-diam dan tidak berbicara. Suruo memandangnya dan berkata, "Apakah Tuan Qin juga menyukai bunga matahari?" Dia ingin menyangkalnya, tapi dia tidak mengatakannya. "Jika Tuan Qin menyukainya, saya akan menyulam satu lagi untuk Anda." "Jika Anda menyukai yang ini," dia mengerutkan kening, "saya harus memberikannya kepada Aciu. Saya sudah berjanji padanya berkali-kali. Saya tidak bisa mengingkari janjiku kali ini." Di hadapan wajah bahagianya saat ini, dia merasa tenggorokannya tersangkut. "Berikan saja padanya, aku tidak membutuhkannya." "Bagus," dia berkata sambil tersenyum manis, "saya tahu Tuan Qin bahwa Anda adalah pria yang baik dan tidak akan berdebat dengan suami saya. Sebelum Anda menyadarinya, ini adalah akhir pekan." Qin Muci melihat jam. Saat itu sudah jam 8. Dia setuju dengan Siatong bahwa hanya tinggal setengah jam lagi untuk mengawasinya. Sarang sayang dalam pelukannya bertanya, "Ayah, hari ini benarkah bisa melihat ibu? Dia tidak bertemu Mumi selama beberapa minggu. Aku sangat merindukannya." Ayah bilang ibu sudah lama melakukan perjalanan bisnis, tapi kenapa ibu tidak menelepon dirinya saat sedang dalam perjalanan bisnis? Ding dong. Saat bel pintu berbunyi, dia melompat turun dari pelukan Qin Mucai, berlari ke pintu dan membuka pintu. "Ketika aku melihat ibuku yang rindu, aku melompat ke dalam pelukannya dan berkata, 'Bu, dari mana saja ibu? Aku sangat merindukanmu.'" Siatong tersenyum dan memeluk Ying Ying. "Sayang, ibu juga sangat merindukanmu." Tersenyum saja saat melihatnya di belakang tempat berdiri Qin Muci, dia membeku sejenak. "Ini dia berkata, "Baiklah." Dia mengangguk. "Apakah kamu sudah makan? Masih ada lagi untuk sarapan di rumah?" "Tidak, aku memakannya di luar." Nadanya tidak hangat atau terasing, ringan dan agak jauh. Dia memiliki perjanjian dengannya sebelumnya, karena dia tidak ingin terlibat dalam urusan orang tuanya ketika dia masih sangat muda, jadi dia berencana menyembunyikan perceraiannya. Bagaimanapun, dia pulang ke rumah pada akhir pekan setiap minggu. Siatong berencana bersembunyi darinya untuk sementara dengan alasan pergi belajar. Jika suatu hari Siatong sedang menatapnya, di depannya, dia dan Qin masih menjaga rasa hormat yang dangkal satu sama lain dan berusaha untuk tidak membiarkan putrinya melihat kekurangannya. Namun demikian, Siatong tidak tahu berapa lama dia bisa menyembunyikan tipuan buruk seperti itu. Dia berjongkok dan berkata kepada putrinya, "Ibu jarang pulang. Ibu ingin pergi kemana hari ini? Bisakah kamu pergi kemanapun?" Mata Xia Guoguai bersinar. "Tentu saja, aku ingin pergi ke taman hiburan dan membeli boneka Barbie." "Bagus." Siatong menggendong putrinya dan berjanji. Dengan sangat sederhana, tetapi Xia Guoguai menarik pakaiannya dan bertanya, "Ayah tidak pergi bersama?" Mendengar kata-kata itu, Siatong dan Qin Mucai sama-sama linglung. Qin Mucai datang lebih dulu, menyentuh kepala putrinya dan berkata, "Ayah masih sibuk. Cukup jika ibumu bersamamu." Xia Guoguai mencibir bibirnya, terlihat sangat marah dan tidak puas. Siatong memikirkannya dan berkata, "Ayo pergi bersama." Dia menatap lurus ke arahnya, dengan kecelakaan di matanya dan kilatan kegembiraan. "Baiklah, aku akan ke atas dan berganti pakaian. Tunggu sebentar." Siatong mengangguk, "Baiklah." Setelah beberapa saat, dia mengenakan pakaian olahraga abu-abu muda dan turun ke bawah. Dia tinggi dan lurus. Dari kejauhan, dia lebih tampan daripada Pinus. Dia maju ke depan,
biasanya ingin memegang tangannya, terdiam dan kaku kembali. Siatong berkata, tidak perlu. Suatu pagi, ketiga orang itu bermain hampir di semua fasilitas di taman hiburan. Karena Siatong sedikit takut ketinggian, banyak proyek berbahaya yang dimainkan oleh Qin banyak. Meskipun dia masih muda, dia berani. Banyak Siatong melihat hal-hal buruk, dia bermain sangat menarik. Untungnya, Qin banyak saya bersamanya, jika tidak, Siatong benar-benar tidak tahu bagaimana menemani putrinya yang berani. Mainkan suatu pagi, Sayang sedikit lapar, Siatong membelikan donat untuk Sayang, bertanya, makan di mana? Qin Mucai datang ke mobil dan berkata, saya menemukan restoran baru ini. Ini sangat bagus. Saya akan mengajak Anda mencobanya. Setelah 20 menit, mobil berhenti di sebuah restoran Sichuan yang terkenal di kota. Siatong menatapnya dengan bingung. Dalam ingatannya, dia tidak bisa makan makanan pedas sepanjang waktu, bagaimana dia bisa? Begitu Xia Guo melihat poster panas dan berkilau di papan reklame yang ditempatkan di depan toko, dia langsung bersemangat, Bu, saya ingin makan. Saya ingin memakannya. Xia Guo mewarisi rasa berat Siatong, yang juga pedas. Siatong bertanya, apakah kamu yakin ingin makan di sini? Tentu saja, dia masuk lebih dulu. Siatong juga harus menindaklanjutinya, bergumam dengan suara rendah, kapan kamu mengubah rasanya? Karena restoran Sichuan ini sangat terkenal, dan sekarang sudah jam makan siang, semakin ramai. Banyak orang akan membuat keributan, tapi memakan makanan seperti ini akan membuat semua orang bahagia. Namun yang jelas, bagi Qin Muzi yang selama ini terbiasa menyantap makanan barat dan makan di lingkungan yang tenang, rasanya agak tak tertahankan. Di masa lalu, dia akan menariknya keluar dan mengantarnya ke restoran Italia atau restoran Prancis, memakan makanan yang tidak dia sukai. Tapi hari ini, sungguh di luar dugaan. Dia tidak hanya duduk, tapi juga mempelajari resepnya dengan serius, seolah dia tidak merespon semua kebisingan di sekitarnya. Ayam suwir pedas goreng kering, ikan rebus. Dia menyerahkan menunya, apalagi yang kamu butuhkan. Siatong mengambil alih, membalik menu dari awal hingga akhir, dan berkata, masakan apa yang lebih ringan? Pelayan itu jelas meremehkan pertanyaannya, Nona, merek paling terkenal dari toko kami adalah ladanya yang unik. Hanya perlu sedikit saja untuk membuat wajah Anda merah dan seluruh tubuh Anda berkeringat. Mengapa datang kepada kami jika Anda menginginkan sesuatu yang ringan? Siatong memandangnya sembarangan, tapi wajahnya berubah. Oh, itu dia. Siatong menutup menu. Dia mengakui bahwa dia memiliki hati yang buruk. Dia ingin meluruskannya, hidangan apa yang paling terkenal dan pedas. Kalau begitu, itu harusnya katak pedas dengan acar paprika. Benar-benar tak terkalahkan dan tidak normal. Nona, kalau digigit, pasti pedas. Kamu ingin memotong lidahmu. Wajah sebaliknya lebih gelap. Siatong bertanya pada gadis di sampingnya, sayang, apa pendapatmu tentang ini? Putrinya sudah menari dengan penuh semangat, itu dia, itu dia. Saya suka cabai. Oke, Siatong menyerahkan menunya kepada pelayan, lalu tambahkan yang ini. Bagaimana menurut Anda, Tuan Qin? Siatong bertanya sambil tersenyum. Dia berpura-pura tenang dan berkata, tidak apa-apa. Lalu dia berdiri dan berkata, permisi, saya akan pergi ke kamar mandi. Ketika dia kembali, meja sudah penuh dengan makanan, gunung merah dan sungai. Xia Guo sudah bersemangat untuk makan. Siatong mengeluarkan sumpitnya dan bersiap untuk makan. Ketika dia kembali, dia berkata, duduk dan makanlah. Enak kalau panas, tapi hambar kalau dingin. Dia duduk dengan sumpit, tapi dia tidak tahu harus menaruh apa. Siatong langsung mengambil sendok untuk menyendok sesendok makanan pedas abnormal yang legendaris, katak pedas dengan acar merica, dan memasukkannya ke dalam mangkuknya. Dia berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa datang jauh-jauh ke sini dan tidak makan beberapa hidangan terkenal. Dia menjepit sumpit di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di atas meja. Dia cenderung memegangnya erat-erat. Siatong menopang kepalanya dan melihat dia menggunakan sumpit untuk memotong sepotong kecil. Dia ragu-ragu sejenak. Begitu dia menempelkannya ke bibirnya, dia mengerutkan kening karena rasanya yang sangat menyengat. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi wajahnya jelas pucat, dan ada keringat di dahinya. Bagaimana kabarmu? Siatong bertanya. Sangat lesat. Dia berkata,
sepotong lagi di mulutnya. Siatong terkejut, bukankah pedasnya tidak normal? Bukankah satu gigitan cukup panas untuk memotong lidah Anda? Kok pria yang tak pernah makan cabai ini, sepertinya sedang mencicipi makanan yang enak. Siatong tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, melemparkan sepotong ke dalam mulutnya, dan segera berdiri sambil berteriak, pedas yang enak, pedas yang enak. Dia langsung menangis. Qin Muci tersenyum dan memberinya segelas es kok. Siatong mengambilnya dan menyesapnya, yang berhasil menekan rasa pedas di ujung lidahnya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia juga menaruh beberapa ikan rebus ke dalam mangkuknya. Dengarkan Ran-Ran, kamu paling suka ini. Di wajahnya, ada semacam kelembutan yang sengaja diturunkan, yang sangat berbeda dari dia yang mendominasi dan berkuasa sebelumnya. Siatong mengalami kecelakaan, menyerahkan mangkuk itu kepadanya, dan berkata dengan rendah, terima kasih. Setelah makan malam, ketiganya pergi ke pusat perbelanjaan untuk sore berikutnya dan membeli semua mainan yang mereka inginkan. Lalu mereka pulang dengan perasaan puas. Di gerbang Villa Huyuan, Siatong sangat sedih memikirkan perpisahan lagi. Dia meraihnya dan jelas tidak mengerti, mengapa ibu tidak pulang bersama kami. Siatong berjongkok, menatap matanya yang cerah dan berkata, karena ibu punya urusan sendiri. Kalau ibu sudah selesai, dia akan pulang bersamamu. Apa yang akan ibu lakukan? Saya masih tidak mengerti. Siatong terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini, Qin datang dan berkata, apa yang ibumu lakukan itu bagus, Dia melihat boneka Barbie di tangannya dan berkata, apakah dia harus mengganti pakaian cantik untuk Barbie setiap hari? Sayang kecil mengangguk karena dia tidak tahu kenapa. Bukankah Barbie akan sangat tidak bahagia tanpa pakaian indah ini? Terus mengangguk. Qin berkata, apa yang ibumu akan lakukan adalah membuatkan pakaian yang indah untuk boneka Barbie ini dan membuat mereka bahagia setiap hari. Siatong membuka mulutnya dan terkejut. Musim panas sayang ini baru mengerti, datanglah, tidak bisa menahan air mata, tidak menyangka ibunya akan begitu. Hebat, untuk membuat Barbie-nya bahagia, dia bahkan tidak bisa pulang. Ibu itu, sayang dan dengan enggan berkata, kamu harus ikut. Siatong menekuk tangannya, ayo. Begitu dia memasuki rumah, Qin Mucai yang masih tenang tiba-tiba mengubah wajahnya dan pergi ke kamar mandi dengan perut di tangan. Beberapa saat kemudian, terjadi semburan muntah di kamar mandi. Semangkuk kodok pedas abnormal yang dia makan pada siang hari benar-benar memainkan peran yang tidak normal. Sekarang dia hanya merasa seluruh tubuhnya kesal, dan dia ingin memuntahkan isi perutnya. Ran-Ran mengetuk pintu di luar dan bertanya, Tuan muda, ada apa? Apakah Anda ingin saya memanggil dokter? Dia meletakkan tangannya di atas panggung liuli, menatap wajah malu di cermin, dan tertawa, tanpa daya. Tidak lagi. Keluarkan obat perut di laci di bawah meja samping tempat tidur untukku dan aku akan mengambil 2, katanya. Seminggu kemudian, Siatong dan Gu Haoran mengucapkan selamat tinggal di bandara dan memulai perjalanan ke Australia. Setelah lebih dari 10 jam penerbangan, Siatong akhirnya tiba di Bandara Internasional Sydney. Begitu dia turun dari pesawat, seluruh tubuhnya terasa panas. Saat ini, sebuah kota masih dalam peralihan musim semi dan musim panas, saat musim semi dingin, sehingga ia mengenakan pakaian tebal saat naik pesawat. Tapi sekarang Australia sedang memasuki akhir musim panas, cuacanya masih agak panas, baru berjalan 2 langkah, dia sudah lelah dan berkeringat. Yi Chu sudah menerima kabar bahwa dia akan datang dan telah menunggu di ruang tunggu. Di antara orang asing dengan rambut emas dan mata biru, Siatong, orang Asia dengan rambut hitam dan kulit kuning, mudah dikenali. Dia bisa melihatnya sekilas. Siatong, Yi Chu melambai padanya. Siatong menoleh ke belakang dan melihat sosok kurus dalam definisi tinggi. Dia segera berlari ke depan dengan gembira, Yi Suechang. Kulitnya agak kecoklatan, dan kulitnya agak putih pucat. Setelah pembaptisan musim panas di Australia, warnanya berubah menjadi warna gandum yang berkilau dan sehat, dan orang-orang menjadi lebih cantik. Yang membuat Siatong semakin terkejut adalah saat ini, Yi Chu masih menggendong seorang gadis muda. Rambut coklat keriting di bahunya, mata biru besar penuh rasa ingin tahu. Melihat Siatong sedang memandangi dirinya sendiri, dia langsung tersenyum padanya, ada 2 lesung pipit besar di sudut mulutnya. Di depan gadis itu, cantik seperti boneka Barbie. Ini, Siatong bertanya dengan penuh minat. Pacarku Cecilia, kata Yi Chu. Mendengar namanya,
Gadis itu segera mengulurkan tangannya dan berkata kepada Siatong, "Halo, nama saya Cecilia, dan nama Cina saya Anuan." Siatong tersenyum dan memegang, "Halo, nama saya Siatong." Lalu dia melihat ke arah Yichu, yang lebih tua sedang jatuh cinta. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Hampir membuatku takut." Yichu mengambil kopernya, tampak sedikit malu, "Baru saja mulai, aku belum punya waktu untuk memberitahumu. Dia dulunya adalah perawat di rumah sakit ibuku. Aku bekerja sangat keras dan merawat ibuku dengan baik." Cecilia hanya bisa berbicara bahasa Mandarin sederhana dan tidak bisa memahami percakapan mereka, jadi dia hanya menatap mereka dengan bingung cara. Dia terlihat sangat manis. Sekilas Siatong menyukainya. Siatong berkata, "Kamu benar-benar merupakan berkah tersembunyi." Dalam beberapa hari berikutnya, Yichu mengajak Siatong mengunjungi semua tempat pemandangan terkenal di Sydney dan makan semua jenis makanan laut. Terkadang ketika dia sibuk, Cecilia adalah pemandunya. Dia benar-benar gadis yang cantik, dan dia sangat tertarik dengan budaya Tiongkok. Selalu sangat bersemangat untuk menarik kresek, Siatong berkata besar. Bahasa Inggris Siatong baik-baik saja, tapi begitu dia berbicara cepat, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi meskipun saya tidak mengerti, melihat ekspresinya yang berlebihan dan menarik, Siatong masih terasa sangat menarik. Senang sekali bisa bermain selama seminggu, sepertinya dia begitu. Lepaskan semua beban sebelumnya, seluruh orang menjadi lebih santai. Pada hari ini, Yichu memiliki kasus yang harus dibawa ke pengadilan, sementara Cecilia sedang bertugas. Yichu takut dia tidak mengenal tempat di luar. Jika terjadi sesuatu, dia akan istirahat di hotel dulu. Siatong tinggal di hotel sepanjang pagi. Dia sangat bosan. Setelah makan siang, dia memutuskan untuk pergi berbelanja dan bersenang-senang. Dari dalam koper keluar rok panjang bermotif bunga pecah-pecah, sandal jepit, dan topi jerami rustik yang baru dibeli 2 hari lalu. Setelah mengenakan baju baru, Siatong melihat dirinya di cermin, dan benar-benar merasa seperti wanita malas. Pada sore hari, meski matahari terik, namun tidak beracun. Itu hangat pada orang-orang. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan sangat indah, penuh dengan cita rasa kesederhanaan, dan perpaduan warna yang sangat indah. Ini jelas merupakan pusat perbelanjaan yang modis dan gelap, tapi terlihat seperti museum yang berat. Di tepi pantai, dari waktu ke waktu terlihat mengenakan bikini pirang lewat. Langit biru bertemu dengan birunya laut, dan air di kejauhan selalu membuat orang merasa seperti akan ada peri yang datang di atas ombak. Setelah menyaksikan pemandangan indah di sore hari, Siatong kembali ke hotel dengan perasaan puas. Ramai di pusat kota, Siatong tiba-tiba mendengar tangisan seorang anak kecil. Dia berjalan melewatinya dan menemukan 2 titik kecil berdiri di dekat air mancur. Yang satu tinggi dan yang satu pendek. Yang tinggi seharusnya adalah saudaraku. Dia tampak berusia 4 atau 5 tahun. Yang lebih muda baru berusia 2 atau 3 tahun. Anak laki-laki berumur 2 atau 3 tahun menangis, sedangkan anak laki-laki jangkung menepuk punggungnya dengan lega. Meski dia tidak menangis seperti adiknya, wajahnya tegang dan sedikit gugup. Siatong berpikir, pasti tersesat bersama orang tuanya, akan menangis seperti ini. Dia ingin pergi, tetapi setelah dipikir-pikir, jika 2 anak laki-laki cantik dilempar ke jalan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, dia menghampiri, berjongkok dan berkata sambil tersenyum, "Hai, teman-teman cantik." Mendengar ini, anak laki-laki jangkung itu melangkah mundur sambil menggendong adik laki-lakinya dan tampak waspada, "Siapa kamu?" "Saya bisa berbicara bahasa Mandarin." Siatong bersemangat, setelah melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa di depan anak laki-laki bermata biru ini seharusnya ada darah campuran. Kulitnya sangat putih, namun sangat berbeda dengan kulit putih krem orang barat, dengan keunikan dan kehalusan orang timur. Tapi mata hitam anak kecil itu, lalu semakin menguatkan tebakan Siatong. Salah satu orang tua mereka harusnya orang timur, dan kemungkinan besar orang Cina. "Halo, saya orang Tionghoa. Saya di sini untuk membantu Anda. Apakah Anda tersesat bersama orang tua Anda?" Ketika anak laki-laki besar itu mendengar 3 kata dalam bahasa Mandarin, penjaga di matanya sedikit melambat, "Ya." Begitu Siatong mendekat, dia segera mundur. Jelas sekali, orang tuanya melakukan pekerjaan yang baik dalam pendidikan keselamatannya. Siatong tidak lagi mendekat, "Apakah kamu tersesat di sini?" Dia mengangguk lagi. Anak laki-laki kecil dalam pelukannya tidak banyak bicara,
tapi menatap adiknya dengan bingung. Jika kamu tersesat di sini, tunggu saja di tempat yang sama. Bibi akan menemanimu. Aku yakin orang tuamu akan segera kembali kepadamu. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan menatap Siatong di depannya dengan curiga. Dia sepertinya tidak mempercayainya. Dia menggendong adik laki-lakinya dan siap untuk pergi. Siatong langsung cemas, kamu jangan kemana-mana. Banyak sekali orang di jalan, jadi lebih mudah tersesat. Anak laki-laki itu bertekad untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak berniat untuk menangkapnya. Di usianya yang masih muda, ia menunjukkan kepribadian yang eksklusif. Dan anak laki-laki kecil dalam pelukannya, dengan sepasang mata hitam terbuka, dari waktu ke waktu dengan rasa ingin tahu menatap Siatong. Siatong khawatir pada saat yang sama, inti dari sebuah rencana. Dia mengeluarkan mainan yang baru saja dia beli dari toko perhiasan Tiongkok dan mengetuknya. Suara gendang yang renyah dan merdu langsung menarik perhatian anak kecil itu. Berjuang untuk lepas dari pelukan kakaknya. Tak heran jika anak-anak yang tumbuh besar di luar negeri sejak kecil ini akan menganggap mainan tradisional Tiongkok ini sangat menarik. Anak kecil itu berjuang keras sehingga anak besar itu harus melepaskannya. Siatong mengangkat kepalanya, melihat sosok bulat, tersandung ke tubuhnya. Mata bulat hitam itu meneteskan air mata pada Liu Liu, melihat mainan di tangan Siatong, beberapa orang penasaran ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tidak berani. Siatong langsung memegang tangan kecilnya yang berdaging, mencubit tiang kayu mainan tersebut, lalu menutupi punggung tangannya dengan telapak tangan dan menggoyangkannya. Dong, 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 suara gendang yang nyaring membuat anak kecil itu sangat senang, dan wajahnya juga menunjukkan senyuman gembira. Lagi pula, anak itu penasaran. Pada saat ini, anak laki-laki besar itu datang, berjongkok di samping Siatong dan bertanya, apa ini? Berdetak, Siatong mengangkat kepalanya, apakah kamu ingin bermain? Dia ragu-ragu, beberapa ragu, Siatong langsung menyerahkannya. Ini sangat menyenangkan, bibiku suka memainkan ini ketika dia masih kecil. Melihat ini, anak laki-laki besar itu akhirnya melepaskan kewaspadaannya dan menangkapnya. Hanya dalam beberapa menit, hubungan antara Siatong dan kedua anaknya berubah dari awalnya waspada menjadi bahagia. Siatong tidak tahu kenapa. Dia tampaknya sudah ditakdirkan secara alami. Dia menyukai mereka ketika dia melihatnya. Saat itu, sebuah suara cemas datang, "Si Jin, siang di mana kamu?" "Ini dia, Bu. Kamu ada di mana?" Mendengar itu, jawab ibu. Di jalan yang begitu asing, jika Anda dapat mendengar suara orang Tionghoa, dan mendengarkannya baik-baik, Siatong langsung menegaskan bahwa pembicara adalah ibu dari dua anak laki-laki di depan Anda. Benar saja, kedua anak yang baru saja bersenang-senang itu langsung menjatuhkan mainannya dan bergegas kembali ke sosok di belakang mereka, Bu. Wanita itu menggendong anak laki-laki kecil itu dan menyentuh wajah anak laki-laki besar itu. Dia menangis kegirangan, sayangku, dari mana saja kamu? Kamu hampir membuat ibu takut sampai mati. Siatong mengambil mainan itu dan bangkit. Dia penasaran bisa melahirkan ibu dari dua lelaki kecil yang cantik ini. Tapi ketika dia mendongak dan menatap wajahnya, dia tiba-tiba membeku di tempat yang sama. Di ladang bunga matahari yang luas, gadis itu mencondongkan tubuh ke atas bunga, memegang bunga matahari besar di tangannya, dan berbisik dengan pemuda di sampingnya. Adegan itu hangat dan manis. Suatu kali dalam malam-malam yang tak terhitung banyaknya, dia sangat membenci gadis di foto itu. Aku benci kenapa dia tidak mau melepaskannya, kenapa dia harus membunuh adiknya dengan keras kepala, mengapa dia tidak mau berdiri dan bersaing dengannya secara adil. Tepat ketika wajah di foto itu sangat cocok dengan wajah di depannya, Siatong tiba-tiba merasa pusing. Mengapa? Seperti apa ibu itu seperti dua kacang polong di gambar? Apakah ada suatu kebetulan di dunia ini? Jika dia adalah Lin Manru asli, siapakah Surwo? Siatong berdiri di tempat yang sama, melihat wanita yang datang ke arahnya, melihatnya mengulurkan tangannya. Selain kaget, Siatong tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Dengarkan Si Jin, kamu menyuruh mereka berdiri di sini dan menungguku. Terima kasih banyak. Dia tersenyum padanya, suaranya selembut orang-orangnya, seperti danau yang beriak, ringan dan anggun, setrika yang tak terkatakan. Entah bagaimana, untuk sesaat, Siatong teringat pada malaikat. Setelah beberapa saat, Siatong kembali sadar, sama-sama.
Bergandengan tangan, lepaskan, tinggalkan saat itu, Siatong di telapak tangannya, melihat tahi lalat yang sama. Lin Manru punya tahi lalat, begitu pula Suruo. Setelah memberi salam, dia membawa putranya dan berbalik. Siatong menatap punggungnya secara bertahap, dan tiba-tiba sebuah dorongan keluar dari hatinya. Tidak, dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus mencari tahu. Secara naluriah, Siatong merasa bahwa dia telah memasuki labirin, dan setelah beberapa putaran, dia berpikir bahwa dia akhirnya mencapai pintu keluar kebenaran. Tiba-tiba menoleh ke belakang, saya menyadari bahwa dia telah berdiri di titik awal dan tidak pernah berubah. Siatong bergegas maju dan memegang lengannya. Wanita itu berbalik dan menatapnya dengan bingung. Siatong menyentuh kepalanya dan berkata, "Halo, saya dari Tiongkok juga." Dia berdiri diam dan menunggu kata-kata selanjutnya sambil tersenyum. "Saya datang ke Australia untuk bertemu teman-teman saya, tetapi saya kehilangan dompet dan informasi kontak saya. Saya sangat lapar sekarang. Bolehkah saya?" "Ya." Siatong belum selesai berbicara, dia mengangguk, seolah-olah tidak ada sedikit pun rasa kesiapan. "Rumahku dekat, sekarang pembantu rumah tangga seharusnya sudah memasak makanan. Jika Nona Sia tidak menyukainya, dia bisa memakannya bersama." Tong melanjutkan, "Bagaimana saya bisa tidak menyukainya? Terserah saya untuk berterima kasih, Nyonya, karena telah menerima saya." Setelah jeda, dia tiba-tiba bertanya, "Saya tidak tahu bagaimana memanggil Anda Nyonya." Dia menjawab, "Nama suamiku adalah Richard Field. Orang-orang memanggilku Ni Field." Siatong bertanya dengan nada mendesak, "Siapa nama asli Anda, Nyonya?" Langkah kakinya kecil saat makan, Siatong tahu bahwa dia tidak bisa berkata-kata, sibuk berkata, "Jika kamu merasa tidak nyaman untuk mengatakannya." Dia menyela sambil tersenyum, "Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja aku sendiri lupa nama asliku." Siatong tercengang. Tak lama kemudian, Siatong datang ke rumah Ni Field, yang merupakan tipikal keluarga kelas menengah di Australia. Villa 2 lantai terpisah dengan taman kecil. Siatong masuk bersamanya, dan segera seorang pelayan maju dan mengambil barang-barang untuk Nyonya Field. Dua anak kecil yang baru saja meringkuk di dekat ibu sambil mencium bau makanan, langsung berlari ke dalam restoran. Nyonya Field menoleh ke arah Siatong dan berkata, "Kebetulan suamiku tidak pulang untuk makan malam ini. Para pelayan telah membuat steak tambahan dan khawatir tidak ada yang akan makan. Untungnya, Nona Sia, kamu ada di sini." Petik 2. Siatong memberinya senyuman sopan, lalu semua orang duduk di meja bersama. Rasa Feili yang matang sedang dan berminyak, bercampur dengan bau amis yang terjaga baik. Diisi dengan jus lembut dan dituangkan ke dalam mulut Siatong berulang kali. Diakuinya, steaknya digoreng dengan baik, namun saat ini dia sedang tidak mood untuk mencicipi makanan lezat itu sama sekali. Yang kupikirkan hanyalah gambar itu, orang di depanku. Semuanya, ini aneh. Awalnya dia mengira Lin Manru sudah mati. Kemudian Yichu memberitahunya bahwa dia melihat informasi operasi plastik Lin Manru di sebuah rumah sakit di Australia, dan memastikan bahwa Suruo adalah Lin Manru. Dan ketika semua orang berpikir bahwa Suruo adalah Lin Manru yang asli, dan bahkan dia mengakuinya sendiri. Wanita ini seperti dua kacang polong, Lin Manru muncul. Siatong benar-benar bingung. "Nona Sia," Nyonya Field memanggilnya. Siatong kembali sadar, apa yang bisa aku bantu?" Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah makanannya tidak sesuai dengan seleramu? Lihatlah kamu mengerutkan kening sepanjang waktu." Petik 2. Tidak. Siatong berkata, "Steaknya enak. Aku baru saja memikirkan bagaimana cara menghubungi teman-temanku. Aku baru saja kehilangan akal. Jadi," dia memberinya minuman, "jangan khawatirkan temanmu. Setelah makan malam, Nona Sia bisa pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Polisi akan membantumu." Siatong berdiri dan memegang selimut itu dengan kedua tangannya, "Terima kasih." Tapi ketika dia melihat tangan Nyonya Field di depannya, sebuah ide tak terduga tiba-tiba terlintas. Dia samar-samar menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia baru saja memberikan minuman pada dirinya sendiri dengan tangan kirinya. Apakah dia kidal? Siatong melihatnya, tetapi melihat Nyonya Field memegang pisau di tangan kirinya dan garpu di tangan kanannya, yang bertentangan dengan etika makan barat yang sebenarnya. Siatong lebih yakin dengan tebakannya. Siatong bertanya, "Apakah istrimu kidal?"
Dia tertegun sejenak dan tersenyum malu-malu, "Ya, aku selalu ingin berubah, tapi aku selalu melupakannya tanpa sadar dan membuatmu tertawa." "Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda," kata Siatong. Jika dia ingat dengan benar, gadis di ladang bunga matahari juga memegang bunga matahari dengan tangan kirinya, dan Lin Manru kidal. Suruo, bagaimanapun, adalah orang yang tidak kidal. Semua jawaban sepertinya sudah siap, hanya perlu satu bukti. Buktikan bahwa wanita di depan Anda adalah wanita asli, Lin Manru. Sekembalinya ke hotel, Siatong segera menelepon Yichu. Saat telepon tersambung, nada suara Yichu sedikit cemberut, "Tong Tong, ada apa denganmu hari ini?" "Ponselnya sudah dimatikan, tapi aku sudah menelepon hotel sepanjang hari dan tidak ada yang menjawab." Siatong malu untuk mengatakan, "Saya terlalu pengap hari ini seseorang, pergi jalan-jalan, ponsel tidak ada listrik juga tidak memperhatikan." "Jangan lakukan itu lagi. Kamu tidak familiar dengan Australia. Jika kamu tersesat." "Yah, baiklah, aku tahu itu salah." Siatong mengerti bahwa dia salah, dan berkata dengan suara rendah, "Suara, Yi Suechang, sebenarnya aku menelepon untuk menanyakan sesuatu padamu." "Ada apa? Kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu mengenal seorang ahli bedah plastik yang pernah melakukan operasi plastik untuk seorang gadis bernama Lin Manru di sebuah kota." Siatong berhenti, "Apakah kamu masih memiliki kontak dengannya sekarang?" "Dokter Aaron, sepertinya dia sudah mengundurkan diri beberapa bulan yang lalu." Berhenti, Siatong bertanya, "Mengapa?" "Konon neneknya meninggal dan meninggalkannya sebuah rumah bangsawan di kampung halamannya, maka dia kembali ke kampung halamannya." "Pengunduran diri, itu adalah takdir." Siatong bertanya, "Apakah Anda tahu di mana kampung halaman Dokter Aaron?" Yichu berkata, "Aku tidak yakin. Aku akan bertanya pada Cecilia." Siatong menunggu beberapa saat, dan Yichu kembali, dia bilang dia tidak tahu. Dokter Aaron dulu tinggal di apartemen cabang rumah sakit, dan tidak pernah mendengar tentang neneknya. Tiba-tiba, seorang nenek meninggal, meninggalkan harta miliknya, dan kemudian mengundurkan diri. Siatong mengepalkan telepon, semua ini benar-benar terlalu pintar, pintar seolah-olah seseorang dengan sengaja berdiri di belakang layar, menjalin jaringan yang rumit, lalu diam-diam, menyaksikan semua orang jatuh ke dalam jaring, terkutuk. Siatong bertanya lagi, "Saya ingat Yi Suechang. Anda mengatakan di awal bahwa Anda telah melihat informasi tentang operasi plastik Lin Manru. Masih bisakah kamu menemukannya sekarang?" Yichu merenung, "Aku akan membiarkan Cecilia mencarinya. Apa yang harus dia temukan?" Dia terdiam, agak penasaran, kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini, apa yang terjadi. "Bukan apa-apa," kata Siatong. "Itu hanya sesuatu yang menarik yang perlu diverifikasi." Keesokan paginya, Yichu menelepon untuk mengatakan bahwa Cecilia mendapat kabar. Siatong bertanya, "Apa beritanya? Sudahkah Anda menemukan informasi itu?" "Kamu ada di mana? Aku akan menemukanmu sekarang." Suara Yichu di telepon jelas terdengar bingung, "Tong Tong, kamu tidak perlu datang." "Kenapa?" Kecelakaan Siatong. "Karena informasi itu hilang." "Hilang?" Informasi yang membuktikan hal itu Lin Manru adalah Suruo, telah menghilang. Terlalu banyak hal aneh dan tidak biasa, satu persatu pukulan, Siatong mungkin telah mengkonfirmasi bahwa telah melayang di benak spekulasi. Mungkin Lin Manru yang asli belum mati. Dia telah sudah bertemu belahan jiwanya di pulau indah lainnya, dan telah melahirkan dua anak yang cantik. Jika demikian, siapakah Suro? Mengapa dia berpura-pura menjadi Lin Manru? Apa tujuan semua ini? 2 hari kemudian, Siatong, memegang seikat bunga matahari emas, mengetuk pintu rumah Nyonya Field. Dia berpikir karena segala sesuatunya menjadi tidak biasa dari sini, dia juga harus menemukan jawabannya dari sini. Ketika Field melihatnya, dia terkejut. "Nona Xia, kenapa kamu ada di sini?" Siatong menyerahkan buket itu dan berkata, "Saya telah menemukan teman saya. Kali ini saya di sini untuk berterima kasih kepada istri saya karena telah mengajak saya makan malam terakhir kali." Pada saat yang sama, dia menyerahkan tas belanjaan dengan 2 mainan kerincingan, "Ini hadiahku untuk si Jin dan Siang. Saya sangat menyukai mereka." Petik 2, "Nona Xia, Anda sangat baik." Dan Siang keluar untuk bermain. Jika Nona Xia datang 2 langkah lebih awal, dia pasti sudah melihatnya. "Tidak ada," Siatong berkata, "ada banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan."
Ketika Field pergi untuk membuat teh, Sia Tong duduk di atas sofa dan memandangi seikat bunga matahari yang diletakkan di atas sofa. Mengingat tatapan ketika dia baru saja mengambil bunga itu, sepertinya tidak ada perbedaan, jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya. Di mana kamar mandinya, Nyonya? Field menoleh ke belakang dan menunjuk ke kiri. Ada di tangga. Bolehkah saya mengantarmu ke sana? Tidak lagi. Sia Tong bangkit dan berkata, saya bisa pergi sendiri. Dan saat dia bangkit dan pergi, sebuah dompet hitam tertinggal di sofa, terbentang, dan gambarnya keluar. Di kamar mandi, Sia Tong mencuci tangannya sambil menunggu waktu. Ya, dia melakukannya dengan sengaja. Awalnya dia bisa memastikan bahwa Field adalah Lin Manru, tapi dia tidak yakin apakah dia benar-benar amnesia. Dan tertinggal di dompet di sofa, hanya memegang foto dirinya, keluarga Qin Muqiao dan Xia Guai. Dia ingin mengujinya. Ketika pintu terbuka, Field, yang telah selesai membuat teh, sedang duduk di atasnya, sofa dengan foto di tangannya. Melihat dia keluar, dia menjelaskan, Nona Xia, kamu baru saja meninggalkan dompetmu di sofa, dan foto-foto di dalamnya juga secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Sia Tong buru-buru berjalan mendekat dan mengambil barang-barang di tangannya, terima kasih. Selesai berkata sambil terus menggosok foto di tangannya, sepasang penampilan enggan. Nyonya Field duduk dan berkata, Nona Xia sangat menghargai foto ini. Menurutku orang-orang di foto itu sangat penting bagi Nona Xia. Foto itu menunjukkan mantan suami dan anak-anakku. Mantan suami. Dia sedikit terkejut, lihat foto itu, mantan suamimu terlihat sangat baik, kamu terlihat seperti kamu mencintainya, bagaimana bisa, dia berhenti, dan sepertinya merasa tidak sopan untuk bertanya. Aku memang mencintai mantan suamiku, tapi dia tidak mencintaiku sama sekali. Sia Tong mengangkat kepalanya, menatapnya, dan berkata, karena yang selalu dia cintai adalah mantan pacarnya, seorang wanita bernama Lin Manru. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi Sia Tong atau dari wajahnya, merasakan sedikit kegelisahan. Dia dulu bersamaku karena dia mengira Lin Manru sudah mati. Namun ketika dia mengetahui bahwa Lin Manru belum mati, dia kehilangan seorang anak untuknya, dan bahkan menjadi gila selama 2 tahun, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikannya, perasaan sebenarnya, meninggalkan istriku dan berkumpul lagi dengan Lin Manru. Nyonya Field sedikit linglung. Untuk sesaat, dia berkata, maaf, Nona Xia. Saya seharusnya tidak menyebutkan hal-hal ini yang membuat Anda sedih. Sia Tong menatap wajahnya dan tidak memberikan petunjuk sedikitpun. Tidak apa-apa, semua hal buruk ini telah berlalu. Saya telah datang ke Australia selama berhari-hari. Saya sudah keluar, itu bagus. Dia menyesap teh sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Bu, aksen Anda mirip sekali dengan aksen saya. Haruskah semuanya berasal dari kota A? Sia Tong bertanya, pernahkah istriku berpikir jika aku kembali ke kampung halamanku lagi, mungkin aku bisa menemukan beberapa kenangan masa lalu di sana. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, saya sudah tinggal di Australia selama bertahun-tahun, dan saya sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Sekarang saya merasa sangat bahagia memiliki suami, anak, dan kehidupan yang nyaman. Saya rasa tidak penting bagiku bahkan jika aku tidak memiliki kenangan masa lalu itu. Tapi apakah kamu tidak merindukan orang tuamu? Mungkin mereka sudah menunggumu pulang ke kota sepanjang waktu. Dia tertegun dan tidak sepertinya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat reaksi ini, pikiran Sia Tong mungkin sudah mengerti. Hanya dalam satu kasus, wanita di depannya tidak akan peduli apakah akan ada orang tua yang menunggunya pulang ke kota. Artinya, dia tahu kalau orang tuanya sudah lama tiada. Sia Tong pernah mendengar banyak dari Qin bahwa orang tua Lin Manru meninggal sangat dini, jadi dia tinggal di panti asuhan sejak dia masih kecil. Jelas sekali, Nyonya Field masih mengingat Lin Manru. Dia tahu orang tuanya telah meninggal, sehingga dia bisa menetap di Australia, menikah, punya anak, dan tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tetapi jika dia tidak kehilangan ingatannya, mengapa dia berbohong bahwa dia kehilangan ingatannya? Mengapa dia tidak kembali mencari Qin Muzi dan hidup tanpa menyebut nama? Apakah dia takut? Apakah Anda takut identitas Lin Manru akan berdampak buruk padanya? Apa yang tersembunyi dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu? Mengapa segalanya menjadi semakin rumit karena kecelakaan mobil? Departemen Psikiatri, Rumah Sakit Yan'an. Qin banyak. Saya datang ke sini setiap 2 minggu untuk mengetahui tentang penyakit Suruo.
Ini harus menjadi satu-satunya cara dia bisa memberikan kompensasi padanya. Di kantor, dokter memeriksa rekam medis dan berkata, akhir-akhir ini, dia telah pulih dengan sangat baik, jauh lebih tenang dan lebih patuh dibandingkan ketika dia pertama kali datang ke sini. Kadang-kadang, ketika saya melihat perawat tidak dapat membantu saya akan melakukan sesuatu untuk perawat. Semua orang sangat menyukainya. Qin Mucai mengangguk, itu bagus. Dokter membuka salah satu halaman dan tiba-tiba berkata, saya melihat informasi pasien. Apakah ulang tahunnya akan segera tiba? Qin Musi memikirkannya. Dia teringat ulang tahun Lin Manru seminggu kemudian. Ya. Dokter menutup rekam medisnya dan berkata, menurut saya, di hari ulang tahun pasien, saya berharap keluarganya bisa membawanya pulang selama sehari untuk merasakan kehangatan keluarganya. Untuk psikosis, perawatan obat adalah yang kedua, dan perawatannya keluarga dan teman adalah faktor utama kesembuhan psikosis secara menyeluruh. Qin banyak berdiri dan berkata, terima kasih, dokter. Saya akan memikirkannya. Di Villa Huyuan, Rana sedang mengepel lantai, dan bel pintu berbunyi. Dia pergi untuk membuka pintu. Melihat bahwa itu adalah Qin Mucai, dia segera mengambil tasnya dengan gembira, tuan muda telah kembali. Matanya tanpa sadar mengarah ke punggungnya, untuk kesekian kalinya dia tidak melihat sosok langsing yang familiar itu, dan berlari lagi dengan kesepian untuk mengambil kembali garis pandangnya. Qin mengganti sepatunya, duduk di sofa dan menuangkan segelas anggur ke gelas di depannya. Setelah perceraian, kecuali 2 atau 3 hari ketika dia pulang ke rumah setiap minggu, dia akan minum setidaknya sebotol whisky sepanjang sisa malam itu. Dia tidak terbiasa bermalam tanpa alkohol, sarafnya tidak lumpuh, dan dia tidak bisa tidur. Ran berlari ke samping, mau tidak mau menasihati, Tuan muda, kamu minum lebih sedikit, hal itu tidak baik untuk tubuh. Dia berkata dengan lemah, saya memiliki rasa kesopanan. Ran tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, jadi dia harus mundur. Tapi dia menghentikannya, ngomong-ngomong, kamu harus membersihkan kamar tamu malam ini, dan ingat bahwa makanan besok malam akan lebih banyak. Apakah ada tamu yang datang? Dengan baik. Hati Ran menegang, siapa itu? Bisakah itu nyonya? Mungkin ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang. Dia menutup matanya dan bersandar di kursi di belakangnya, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Ya, keesokan harinya, Rana membeli makanan lebih awal dan memasak makanan besar sesuai pesanan Qin Mucai. Karena istri saya suka minum sup ayam hitam, dia juga pergi ke pasar pagi untuk membeli ayam hitam yang enak, merebus sepanci sup jujube ayam hitam. Tapi ketika bel pintu berbunyi di malam hari, dia dengan bersemangat membuka pintu, hanya untuk melihat seorang wanita aneh mengikuti tuan muda. Saat dia memasuki rumah, dia tertegun. Apa masalahnya? Qin Mucai menyerahkan tas itu padanya, dan melihat bahwa dia selalu menjadi gadis kecil yang ceria. Sekarang dia seperti terong beku, dan dia tidak bahagia. Bersenandung, Ran mendengus, mencibir mulutnya, dan berjalan menuju dapur dengan marah. Qin Muci mengerutkan kening. Apakah dia biasanya memanjakannya sedemikian rupa sehingga bahkan seorang pelayan pun berani menunjukkan wajahnya sekarang? Melihat ini, Su Ruo berkata, Tuan Qin, apakah saya datang di waktu yang salah? Tidak ada, dia berkata dengan lemah, dia tidak punya aturan. Jangan khawatir tentang itu. Di dapur, Ran melemparkan sendok ke dalam panci rebusan tanah liat ungu. Tuan muda yang sudah mati, tuan muda berwarna, tuan muda bajingan. Dia bisa membawa pulang wanita itu setelah istrinya pergi hanya beberapa hari. Dia tidak takut kalau istrinya kembali, dia akan memberitahunya. Tidak ada hal baik tentang seorang pria. Ran sangat marah sampai dia menghentakkan kakinya di tempat yang sama. Tiba-tiba, dia memikirkan masalah yang sangat serius. Menurut apa yang tuan muda katakan kemarin, gadis kelinci putih palsu hari ini akan tinggal di sini sepanjang malam. Meskipun tuan muda memintanya untuk membersihkan kamar tamu untuk kelinci putih palsu. Namun pria tampan dan lurus seperti tuan muda, sulit dijamin kelinci putih palsu itu akan bernafsu di tengah malam, menyentuh kamar tuan muda, mengambil pakaiannya di kegelapan. Menggunakan segala macam cara untuk merayunya, dan gairahnya akan berada di ambang api. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak enak. Mustahil. Dia berdiri dan mengepalkan tinjunya untuk istrinya. Dia akan membela kesucian tuan muda sampai mati. Namun, dia berjongkok dan mengangkat wajahnya.
Tapi dia sendiri tidak bisa menghentikan wanita penuh nafsu dan pria kuda jantan berdarah tut gelombang. Apa yang harus kita lakukan? Ran mengeluarkan ponselnya, dia memikirkan orang penting. Di dapur, aku berlama-lama ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya aku selesai makan. Di meja makan, Qin Mucai berkata kepadanya, lagi pula, tidak ada orang di rumah hari ini. Silakan duduk dan makan. Suruo juga tersenyum dan berbalik, ya, ayo makan bersama. Ada lebih banyak orang dan lebih banyak orang. Tidak, aku tidak terbiasa duduk dengan orang luar, jawabnya. Suruo merasa malu, tetapi dia berkata dengan senyuman yang kuat, aku paling menyukai gadis lugas sepertimu. Hahaha, Ran tersenyum. Qin banyak, aku memecahkan kebuntuan, bukankah kamu bilang sup rebus? Kenapa kamu tidak mengungkitnya? Ran patah hati membaca, aku direbus untuk diminum oleh wanita itu, yang ingin memberimu kelinci putih palsu ini dan kamu pria tak berperasaan ini. Tetapi orang-orang harus membungkuk di bawah atap, dia hanya bisa berkata dengan sangat tertekan, saya akan pergi sampai akhir. Saat dia hendak menyajikan sup, bel pintu berbunyi dan berlari sangat gembira. Oh ya, bantuan akan datang. Dia segera berlari untuk membuka pintu, Tuan Yu. Untuk pertama kalinya, dia antusias dengan keluarga Qin yang terkenal suka membuat onar. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Yu akan merasa jijik dan muak dengan makhluk keibuan manapun di sekitarnya. Jadi dalam pertarungan melawan kelinci putih semu ini, dia harus menjadi pendukung kuatnya. Qin Mucai berdiri dan terkejut, mengapa kamu ada di sini? Dan Suruo di sampingnya, wajahnya jelas tidak terlalu bagus. Ayo makan malam, Qin Muting menjawab dengan wajar, dan langsung memilih kursi untuk duduk di antara Qin Muci dan Suruo. Oh, makanan hari ini sangat kaya. Kamu menjadi semakin berbudi luhur. Ran meraba bagian belakang kepalanya karena malu, masih ada sisa sup, tunggu. Menunggu supnya habis, Qin Musuan melirik Suruo dan bertanya dengan santai, siapa ini? Pelayan baru, mata pengurus rumah tangga Su dalam memilih orang benar-benar semakin buruk. Bisakah barang semacam ini dikirim? Sopanlah, saya minta maaf. Suruo berdiri dan berkata, saya pikir sebaiknya saya pergi dulu. Ah, Qin Mulin meraihnya, kamu tidak bisa pergi dulu. Dulu, ada beberapa wanita yang berpura-pura dirugikan lebih tinggi darimu. Setiap kali aku dimarahi oleh kakakku, aku takut kehilangan uang. Suruo benar-benar tidak mau pergi, tidak mau tinggal, hanya bisa menatap Qin Muchou dengan malu, Tuan Qin. Baiklah, Qin banyak berdiri dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun Suruo. Dia datang hanya untuk makan. Jangan mempermalukannya, makanlah. Saat ini, Rana baru saja membawakan sup dan meletakkan mangkuk di depannya. Saat dia menaruhnya di sini, dia tertawa. Yah, dia mengakui bahwa dia memiliki hati yang buruk. Dia tidak memasukkan garam ke dalam sup kelinci putih palsu itu. Awalnya sup disiapkan untuk istrinya, tapi sekarang dia ingin meminumnya untuk gadis kecil ini. Dia sudah sangat ogah-ogahan. Dia tidak ingin membuat minumannya nyaman. Suruo menunduk dan meminum seteguk sup. Dia mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, tapi dia mengesampingkan supnya dan makan makanan lainnya. Apakah Nona Su tidak puas dengan supku? Aku tidak minum banyak. Ini sup favorit nyonya. Puff. Qin Mubi terbatuk dan berkata, ya, kakak iparku paling suka sup ini. 2 orang bernyanyi serempak, bikin Su kalau malu tiada taraf. Dia meletakkan sumpit, matanya mulai memerah. Akhirnya, Qin banyak, saya tidak bisa melihatnya. Dia menjatuhkan sumpitnya dan berkata, ada apa denganmu hari ini? Jika kamu ingin makan, beri aku makanan enak. Apakah menurut Anda Suruo merasa sangat puas ketika dia menindas pasien karena kesehatannya buruk? Petik 2. Meja menjadi sunyi. Qin Muci melihat ke arah lari lagi, dan kamu adalah Rong lari. Jangan berpikir bahwa Siatong memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Kamu begitu sombong sehingga kamu bahkan tidak melihat ke arah tuannya. Apakah pengurus rumah tangga Su tidak mengajarimu bahwa tugas seorang pelayan adalah menjaga dan mematuhi tuannya? Petik 2. Ran menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Saudaraku, kamu salah dalam hal ini. Qinmu tidak bisa melihat ke bawah dan berkata, kamu membawa wanita itu pulang sementara kakak iparmu hukum tidak ada di rumah. Ran hanya mengeluh tentang ketidakadilannya. Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Karena aku tidak ingin membuat banyak keributan,
orang lain tidak tahu tentang perceraian antara Qin Mucai dan Si Atong kecuali dua orang yang terlibat. Bahkan lari-lari pun tidak tahu, apalagi Qin Mu. Aku punya rasa kesopanan sendiri tentang Si Atong dan aku. Benar, Qin Mubi mencibir. Melihat kebuntuan dalam adegan itu, Suruo berdiri dan berkata, tolong jangan ucapkan sepatah kata pun. Tuan Qin dan saya tidak ada hubungannya satu sama lain. Orang seperti apa saudaramu itu? Tahukah kamu, siapa kamu? Apa yang saya tidak tahu adalah tindakan buruk macam apa yang akan Anda lakukan di belakang Anda. Pada saat ini, Rana juga meraih Qin-mu, Tuan Muda, lupakan saja jangan lagi. Mendengar ini, Qin Muri mendengus dan melangkah ke lantai 2. Di taman, sambil menyiram bunga, Ranran menghentakkan kakinya di tempat yang sama. Memikirkan apa yang baru saja terjadi di meja makan membuatnya marah. Menurut wanita itu siapa dia? Tapi kelinci putih palsu, Xiao San, yang bisa duduk di samping Tuan Muda alih-alih istrinya. Berpura-pura dianiaya, berpura-pura menjadi adikmu. Aku menyiram, aku menyiram, aku menyiram. Ranran mengambil pipa semprot untuk menyemprot bunga dan tanaman di depannya, hingga bonsainya hampir kebanjiran, namun ia tetap tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Tiba-tiba terdengar suara, bahkan jika kamu menenggelamkan semua tanaman ini, itu tidak akan berpengaruh padaku. Sesosok keluar dari kegelapan. Di bawah cahaya, Suruolah yang penuh provokasi pada senyuman Ranran. Dia membungkuk lagi, Tut-Tut menghela nafas, sayang sekali bunga-bunga ini. Sayang sekali kamu adalah tuan yang biadab di kios. Lebih baik Nona Kelinci Putih Semu mengkhawatirkan keadaannya sendiri daripada merasa kasihan pada bunga dan tanaman ini. Ranran tersenyum dan tiba-tiba menyemprotkan pipa air langsung ke arahnya. Ketika arus besar datang, Suro berteriak, "Ah, apa yang kamu lakukan, orang gila?" Berangkat, kemanapun dia berlari, pipa semprotan air Ranran diarahkan. Suruo disiram air ke seluruh tubuhnya, dan dia menjadi berantakan. Dia tiba-tiba berwajah dingin, bergegas ke tubuh Ranran, mengayunkan lengannya yang bulat, tamparan ke arah wajahnya dengan kejam melewatinya. Ranran tidak menyangka dia akan jatuh ke tanah, dan alat penyiramnya juga terbang keluar. Beraninya kamu memukulku. Ranran menutupi wajahnya dan tidak percaya. Mengapa tidak? Suruo tertawa, di keluarga ini, tidak bisakah aku memberi pelajaran kepada seorang pelayan kecil? Jika kamu merasa sedih, pergilah dan adulah pada Tuan Qin. Tapi melihat situasi di meja makan, dia sepertinya tidak sangat mempercayaimu. Yang dia pedulikan adalah aku. Alam semesta kecil di hati Ranran akan meledak, wanita. Mati yang menjijikkan ini. Dia benar-benar tidak tahan. Ranran melompat dan menyingsingkan lengan bajunya. Nima lumayan, jika dia tidak bertengkar dengan kelinci putih palsu hari ini, dia tidak akan menjadi rong. Saat dia hendak mengayunkan tinjunya, Suruo tiba-tiba berteriak lagi, "Ah, ada apa?" Sepanci sup ayam hitam dan kurma merah disiramkan langsung ke kepalanya. Qin Mulei selesai memercikkan sup di belakangnya dan menggantungkan baskom sup. Ngomong-ngomong, di atas kepala Suruo, bertepuk tangan, perlahan-lahan datang ke sisi Ranran, melingkarkan lengannya di lehernya, dengan penuh kasih sayang berkata, "Sayang, supnya sangat enak, memberi makan anjing itu sangat tepat." Ranran melihat pemandangan yang kacau itu dan tidak bisa menahan tawa, hahaha. Suruo menurunkan baskom sup, melemparkannya ke tanah, dan menatap Qin-mu. "Oh, aku lupa mengatakan." Qin Muri menundukkan kepalanya dan dengan cepat mencium pipinya, "Wanita ini bukan pelayan kecil, kamu juga tidak bisa memberinya pelajaran dengan santai. Dia adalah wanita Qin Muri. Jika kamu merasa dirugikan, pergi saja dan mengadu ke saudaraku. Tapi apakah menurutmu kakakku akan membela wanita yang tidak diketahui asal-usulnya sepertimu, atau kakakku sendiri?" Suruo menatap dua orang di depannya. Sepertinya tidak peduli seberapa berisiknya, aku tidak bisa melakukannya dengan benar. Lalu aku berbalik dan berjalan ke villa. Di taman, karena tubuh muda di belakang dia, otaknya mulai kosong dan menjadi berantakan. Tempat di pipinya di mana dia baru saja berciuman juga perlahan menghangat dan menjadi sangat panas. "Hei, lepaskan aku." Dia tersipu dan mencoba menarik tangannya lehernya. Tapi dia membungkuk dan bertanya dengan aneh, "Mengapa kamu begitu merah?" Dipukuli, sebuah alasan yang terlontar, menyedihkan sekali. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah merahnya. "Aku tidak menyangka wanita itu menjadi sangat kejam.
Dibujuk, otak Ran meledak, dia tidak hanya menciumnya, dia juga menyentuhnya. Ini sentuhan pertama kemurniannya. Aku dirusak oleh serigala seks ini. Dia membuka matanya lebar-lebar, gemetar dan menunjuk ke arahnya, tidak bisa berkata-kata. Qin Mulei mengerti dan menundukkan kepalanya untuk menggodanya, Nona sangat manis. Maukah kamu keluar untuk minum? Ayo tidur dan bicara tentang kehidupan dan mimpi. Tanda tanya, berbicara tentang istrimu dan saudara laki-lakiku. Pergi ke neraka. Ran akhirnya tidak bisa menahannya. Dia mengayunkan tinjunya dan memukul rongga mata kanannya, kamu menghina telinga perawanku. Dengan itu, dia lari. Qin Mubi berdiri di tempat yang sama, menutupi sisi kanan wajahnya, dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun Ran dan Qin Mubi memiliki sedikit ketidakbahagiaan di taman, untuk menjaga kesucian Tuan Qin, mereka memutuskan untuk mengubah pertarungan menjadi persahabatan dan berdamai. Para prajurit dibagi menjadi dua kelompok, dan berlari-berlari di depan pintu rumah Suruo pada tengah malam. Untuk mencegahnya menjadi serigala di tengah malam, dia menyelinap ke kamar Qin Muzi dan melakukan segala macam cara tercela, seperti godaan seragam, peragaan pakaian dalam atau sekadar minum obat, untuk membuat pria mandi. Dan Qin Mu, yang dipercayakan dengan tugas berat, mengikuti Qin Mu sepanjang malam, menatapnya. Dalam penelitian tersebut, Qin Muci melihat dokumen di tangannya dan memandang Qin Muci, yang riang dengan biji melon, dari waktu ke waktu. Akhirnya, saya mau tidak mau menutup dokumen itu dan bertanya, berapa lama Anda akan duduk di sini? Qin Mubi meludahkan kulit biji melon, sepanjang malam. Oke, dia bangkit, mengambil dokumen itu, dan berencana untuk berpindah tempat. Tanpa diduga, Qin Murian mengikutinya. Wajah Qin Muci tidak enak dipandang, kamu sebenarnya ingin bagaimana? Tidak terlalu banyak. Qin Mubi menepuk-nepuk kulit biji melon di sekujur tubuhnya dan berkata, aku akan tidur denganmu malam ini. Melihat wajahnya tenggelam, Qin Mubi menyadari betapa imajinatifnya ini, dan dengan cepat menjelaskan, batuk, aku melihatmu tidur. Qin Mucai tidak menyukainya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Qin Mucai dengan cepat mengikutinya. Kata-kata yang terlupa untuk menjelaskan, dia tidak berani untuk tidak melakukannya. Jika dia terpeleset, merugikan Qin Muci kehilangan kata-kata tubuhnya sama dengan. Konsekuensi yang sangat buruk. Di pintu kamar tidur, Qin Muci masuk, menyandarkan punggungnya ke dinding pintu, memegang lengannya dan menatapnya, mengapa kamu tiba-tiba berkata kamu ingin tidur denganku? Kebenaran, berbohong. Qin Mu Fei membayangkan jika dia ingin tidur dengannya untuk melindungi keperawanannya. Apakah saudaranya cukup terdiam untuk membunuhnya? Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk berbohong. Qin Muri menundukkan kepalanya, aku sudah bertahun-tahun tidak berduaan denganmu. Bulu mata Qin sedikit terkulai, tipis tapi longgar, dan kemudian cahaya lembut tercetak di pipinya. Penampilan familiar itu mengingatkannya pada beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak kecil yang dengan keras kepala mengikutinya, patuh dan patuh. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, sosok kecil ini sepertinya selalu mengikuti tanpa syarat. Kapan dia mulai memainkan peran yang berlawanan dengannya? Seiring berjalannya waktu, Qin Muci tidak dapat mengingat dengan jelas. Dia ragu-ragu sejenak dan melangkah mundur, masuk. Qin Muri menghela nafas lega dan masuk ke kamar. Qin mengambil dua jubah mandi dari lemari dan menyerahkan salah satunya kepadanya. Aku akan mandi dulu. Setengah jam kemudian, sambil menggosok rambutnya yang basah, dia keluar dari kamar mandi. Duduk di tempat tidur, dia mengambil handuk di tangannya dengan kedua tangan terlebih dahulu. Qin Mulin duduk di tempat tidur, dan menghapusnya untuknya. Bertahun-tahun menjalani kehidupan yang terhormat, membuat tekniknya sedikit kikuk, tetapi dapat dilihat bahwa dia sangat sulit untuk dihapus untuknya. Berkali-kali usap noda air bersih dengan lembut, mata benar-benar fokus dan serius. Qin Mu tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana kakaknya yang selalu membuat onar dan membuat resah orang, tiba-tiba sangat masuk akal. Setelah mengeringkan rambutnya, Qin Mu Chizong mengambil kembali handuknya, kamu telah banyak berubah. Apakah itu? Dia berkata pada dirinya sendiri, mungkin kakak iparku membangunkanku. Siatong, Qin Mucai terkejut, apa hubungannya ini dengan dia? Qin Mubi tersenyum, rahasia. Setelah jeda, dia menanyakan pertanyaan yang telah terkubur sepanjang malam, saudaraku, ada apa denganmu dan ipar perempuanmu?
Qin Muci mengambil dokumen di atas meja dan secara naluriah menghindari, mengapa kamu menanyakan hal itu? Ran berkata bahwa Siatong sudah hampir sebulan tidak tinggal di rumah. Qin Muci linglung. Sudah sebulan sebelum dia menyadarinya. Ternyata dia sudah lama menjauh darinya. Saat ini, dia hampir mabuk setiap malam, dan konsep waktu sepertinya sudah kabur di benaknya. Dengan baik, mengapa Qin Mulin menangkapnya? Apakah kamu berkelahi? Perpisahan atau, dia takut mengucapkan dua kata itu. Qin banyak. Saya meletakkan dokumen di tangannya dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Siatong dan saya telah bercerai. Apa? Qin Mubi kaget melepaskan tangannya. Tak percaya, cerai. Kenapa? Saudaraku, kamu tidak begitu mencintainya. Bukankah dia masih mengandung anakmu? Bagaimana Anda bercerai? Petik 2. Bukankah kamu? Tiba-tiba dia dengan marah menunjuk ke pintu. Apakah karena wanita itu hari ini? Ini bukan tentang dia, tapi ini tentang dia. Wanita itu, bagaimana kamu bisa menceraikan adikmu mertua untuk wanita itu? Qin Mulin sangat marah sehingga dia berdiri dan berkata, saudaraku, aku selalu berpikir kamu adalah orang yang paling tenang dan memahami segalanya. Saya tidak menyangka Anda begitu bingung pada saat kritis. Untuk wanita vulgar seperti itu, kamu menceraikan kakak iparmu. Qin Mucai mendudukkannya dengan tangannya dan menceritakan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Termasuk perselingkuhan Suruo dengan Lin Manru, kematian Xiao Wanlin, ketidakpercayaannya pada dia, penyembunyiannya dari dia dan sebagainya. Akhirnya, Qin Mubi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah menurutmu Suruo adalah saudara perempuan Manru? Melihat Qin Muzi mengangguk, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Dia bertemu Lin Manru ketika dia masih pacar kakaknya. Merupakan gadis yang baik hati, berwatak lugas dan lembut. Saat itu, dia selalu menggodanya karena dia menolak wanita di sekitar kakaknya. Tapi dia bukan hanya tidak marah, malah sebaliknya sangat lembut untuk terbuka padanya. Bahkan dalam perjalanan, dia membelikan liontin giok lantian untuknya. Saya harap dia dapat mengubah temperamen masamnya dan menjadi selembut dan damai seperti batu giok. Jadi, dia benar-benar tidak bisa membandingkan wanita kejam di taman yang mengejek dan bahkan menamparkan wajahnya dengan wanita lembut dalam ingatannya. Saudaraku, apakah kamu salah? Qin Mubi berkata, bagaimana saya bisa melihat Suruo, tidak ada yang mirip dengan Lin Manru. Tapi dia tahu segalanya tentang Manju, dan dia bahkan tahu apa yang aku suka. Selain itu, Ni Seng pergi ke Australia untuk menyelidikinya saat itu, jadi dia tidak boleh salah. Apakah itu? Qin Musuan tidak mempercayainya. Dia menyipitkan mata. Pasti ada sesuatu yang salah. Di luar pintu kamar Suruo, Ran mengenakan piyama berbulu, berjongkok di ambang pintu, sangat mengantuk hingga matanya sulit terbuka. Frekuensi penutupan kelopak mata hampir mencapai 3 detik sekali. Beberapa kali, dia memutuskan untuk kembali ke kamar dan tidur, tetapi begitu dia keluar, dia segera menariknya kembali. Tidak, sekarang wanita itu sedang pergi, tugasnya adalah melindungi kesucian Tuan Muda. Sebagai kepala pelayan Villa Huyuan, dia harus memberinya Tuan Muda dengan tubuh sempurna ketika istrinya kembali. Mencicit, pintu terbuka, dan Suro, dengan piyama sutra biru tua, keluar dari kamar. Ada masalah. Setelah melihat ke belakang, dari matanya, itu adalah sepasang kaki kurus dan putih, dan bagian tengah kaki Ran terkejut dan tiba-tiba berdiri. Hal ini bahkan lebih bermasalah. Di depan rambut wanita yang basah tergerai di bahu, makan malam atau pipi pucat yang diliputi pemerah pipi cerah, seluruh orang tampak cerah dan sangat mencolok. Jelas berdandan. Suruo jelas terkejut, kamu, bagaimana? Ini dia, menghadapi matanya yang curiga, Ran. Tersenyum, Nona Su, silakan kembali. Saya akan menjaga pintunya malam ini. Saya bahkan tidak akan memasukkan nyamuk jantan ke dalamnya. Pintu, oh ya, Ran melompat dengan semangat, pertempuran pertama berhasil. Keesokan paginya, Suro turun ke bawah. Tak ada seorang pun di ruang tamu, hanya Rana yang sedang memasak sarapan di dapur. Ketika dia keluar, dia melihat sopir Xiao Chen menunggu di luar pintu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana Tuan Qin? Musao pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali dan menyuruhku untuk mengirim Nona Su kembali ke rumah sakit nanti. Yah, mata Suruo penuh dengan kekecewaan. Kembali ke ruang tamu, berlari-berlari baru saja membawakan sarapan.
Ketika dia melihatnya, dia bersenandung dingin dan menghentakkan kakinya untuk meletakkan barang-barang itu di atas meja. Suruo tidak memperhatikan suasana hatinya saat ini. Dia duduk di kursi dan mulai makan. Saat ini, Qin Mu Fang turun dari lantai 2. Ran melihatnya, tersipu dan berlari kembali dengan tergesa-gesa. Qin sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Untuk pertama kalinya, dia menyapa Suruo, "Halo, Nona Su. Bolehkah saya duduk di sebelah Anda?" Dia menunjuk ke kursi di sampingnya sambil tersenyum. Jika Su mengangkat kepalanya, dia terkejut dengan keramahannya yang tiba-tiba. "Duduk." Qin Musuan duduk dan memberinya senyuman cemerlang. Suruo hampir kehilangan dagunya. Di dapur, Ran melihat pemandangan ini, cemberut dan memasukkan sepotong mustard ke dalam salah satu sandwich. Dengan enggan, dia mencapai meja Qin Mu dan berkata dengan dingin, "Makanlah." Qin tidak memperhatikannya dan masih menatap Suruo sambil tersenyum. "Ada apa?" Tuan muda Suruo mau tidak mau bertanya. "Maaf, Nona Su." Begitu Qin Mu membuka mulutnya, Suruo terkejut, "Tentang kamu, kakakku memberitahuku tadi malam." Dia menundukkan kepalanya dan terlihat sangat menyesal, "Aku tidak menyangka kamu akan menjadi saudari Manru. Itu karena sesuatu terjadi sehingga kamu menjadi seperti ini. Kamu dulu sangat baik padaku, tapi aku benar-benar minta maaf karena bersikap baik padamu kemarin." Ruo terkejut dengan permintaan maafnya yang tiba-tiba, tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Apakah kamu tidak benar-benar peduli?" Qin Mubi mengangkat kepalanya dan menggenggam tangannya dengan ekspresi tulus. Ran di dapur menjadi gila, serigala seks itu. Kemarin padanya cium dan sentuh, hari ini bahkan mulai memakan 3 tahu kecil kelinci putih palsu itu. Orang mati, laki-laki bau, laki-laki seks. Berkat dia tadi malam sisa rasa ciuman itu, sisa rasa sepanjang malam, Ran dengan marah menggigit sapu tangan, dan 1 botol penuh bubuk cabai ditaburkan di depan jus jeruk, pedal-pedal ke ujung meja Qin Mu. Berbalik dan lari. Suruo dengan lembut menepuk tangannya, "Aku benar-benar baik-baik saja. Aku bukan adikmu Manju. Bagaimana aku bisa marah karena hal sepele seperti itu?" Petik 2. "Aku tahu, saudari Manju, kamu yang terbaik." Mata gelap pemuda itu penuh air, begitu terharu hingga dia hampir menangis. Suruo tersenyum. "Ngomong-ngomong," Qin berkata, "saya berada di kamar saya tadi malam dan tiba-tiba menemukan saudara perempuan saya. Ketika Anda pergi ke Yunan bertahun-tahun yang lalu, Anda membelikan saya hadiah. Apakah Anda ingat?" Suruo tertegun, "Hadiah?" "Ya." Wajah tersenyum Qin Mu tidak berbahaya. Suruo ragu-ragu, "Sudah terlalu lama. Kakakku sepertinya sudah lupa." "Ada apa, kakak? Kamu?" Qin Mu Lei memasang ekspresi sangat sedih, mengeluarkan sebuah kotak dari belakang, membukanya, dan memasukkan boneka buatan tangan Yunan ke dalamnya. "Itu dia," Qin berkata, "Saudari Manru, ketika kamu memberikannya kepadaku, aku sudah lama ditertawakan oleh saudara laki-lakiku. Kakak, kamu harus memperlakukanku sebagai seorang gadis dan memberiku hadiah yang begitu indah." Suruo mengambil boneka itu dan tiba-tiba berkata, "Oh, aku ingat. Ini benar-benar hadiah ini. Aku tidak menyangka kamu masih memilikinya selama bertahun-tahun." Suruo menyentuh kepalanya, "Muli, kamu benar-benar hebat." Qin Mubi tersenyum, tapi matanya dingin. Benar saja, wanita di depannya sama sekali bukan Lin Manru. Bahkan jika Lin Manru mungkin melupakan Liontin Giok aslinya, dia tidak akan pernah terlalu bingung untuk mengingatnya sebagai boneka buatan tangan Yunan. Dia berpura-pura menjadi Lin Manru. Mengapa? Ketika tidak ada seorang pun di meja, Qin Muri memikirkannya dan mengambil sandwich di depannya sambil berpikir dan menggigitnya. Lalu, wajahnya menjadi hitam, dia memuntahkan sandwich di mulutnya. Apa bau pedas dan amisnya? Anak laki-laki itu merasa bingung karena selang tenggorokannya terbakar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil jus di depannya dan menyesapnya. Dan kemudian, puff, semuanya keluar. Mata tajamnya menyapu, memperhatikan bahwa di dapur, sesosok tubuh kecil setinggi pinggang kucing, bergegas melarikan diri dari lokasi kecelakaan. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, dia mengira tidak ada yang bisa menangkapnya. Hingga sepasang kaki lurus ramping berhenti di hadapannya, Ran mengangkat kepalanya, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. "Hai Tuan Muda, kenapa Anda tidak makan?" Ran melambai padanya, menyanjung sampai ekstrim. Dia menariknya ke atas,
dan kemudian sedikit demi sedikit ke arahnya. Kamu bilang, kenapa aku tidak makan? Haha, setelah sekian lama, dia mundur, bagaimana aku bisa tahu haha. Sampai kembali ke tembok, punggung tidak mundur. Buruknya, Ran-Ran menatap wajah yang perlahan mendekat dan bingung. Apa yang dia mau? Dia ingin mencium dirinya sendiri lagi. Tidak, dia tidak ingin begadang semalaman. Bibir tipis Qin Musuan semakin dekat. Saat dia hendak menempelkannya, dia tiba-tiba berbalik, dan tubuhnya seperti gurita, menempel di dinding, tidak ada. Bibir Qin yang jatuh di belakang kepalanya, menatap ke bawah, melihat kepanikannya, menarik dinding terlalu keras, sehingga secara tidak sengaja memperlihatkan bagian dalam berwarna merah muda, menutup mulutnya dan terbatuk. Datang dan makan malam, dia berkata. Ran-Ran melepaskan tubuhnya dari dinding dan mengikutinya ke meja makan. Dia mengambil segelas jus di atas meja dan menuangkannya ke mulutnya. Qin Musuan memperhatikan gerakannya, ingin mengingatkannya, tapi sudah terlambat. Puff! Serangkaian cairan merah jingga tiba-tiba muncul parabola sempurna dari mulut Ran-Ran dan secara akurat disemprotkan ke wajah King Jun Qinmu. Ran-Ran membuka matanya, menamparkan meja dan bertanya, sialan. Siapa yang menaruh lada di dalamnya? Setelah tinggal di Australia selama lebih dari setengah bulan, Siatong akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan perjalanannya dan berangkat pulang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yisue Chang dan Cecilia di bandara, Siatong masuk ke gerbang. Mulai hari ini, dia akan secara resmi mulai bekerja untuk menghadapi kehidupan baru. Setelah naik, Siatong membuka buku alamat ponselnya, beralih ke telepon Ni Field, dan berhenti sebentar. Pada saat ini, seorang pramugari sedang berada di koridor untuk mengingatkan penumpang untuk mematikan. Dia mematikan telepon dan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah kembali ke rumah, ada hal lain yang lebih penting yang perlu dia cari tahu. Sekembalinya ke rumah, di bawah pengaturan Gu Haoran, Siatong sekali lagi menjadi desainer NES. Karena sudah hampir setengah tahun tidak mengikuti tren, dan tidak mengikuti tren, pada awalnya Siatong mau tidak mau mengalami kesulitan. Untungnya, dia belajar dengan giat dan bekerja lembur di perusahaan hampir setiap malam. Setelah bekerja keras lebih dari setengah bulan, dia akhirnya berhasil mengejar ketinggalan. Ini adalah akhir pekan, Siatong menyambut hari istirahat yang langka. Membeli buah, melalui hubungan Gu Haoran, Siatong bertanya tentang rumah sakit jiwa tempat Suruo sekarang. Dia memutuskan untuk pergi menemuinya dan menanyakan sesuatu. Saat memasuki rumah sakit, Siatong naik lift dan langsung menuju bangsal tempat Suruo berada. Ketika saya membuka pintu, saya menemukan seorang wanita duduk di samping ranjang rumah sakit dengan punggung menghadapnya, bukan seorang anggota staf. Mendengar suara pintu terbuka, wanita itu menoleh, dan ternyata itu adalah nyanyian yang sudah setengah tahun tidak dia lihat. Saat ini, dia mengenakan gaun putih dengan gaya modis dan sosok yang halus. Saya tidak melihatnya selama setengah tahun. Dia montok dan memiliki corak yang bagus. Dia berkulit putih dan kemerahan. Dia terpelihara dengan baik. Lihat Siatong, dia juga tampak cemas, lalu berdiri. Suruo selalu duduk di tempat tidur dengan tatapan ringan dan tanpa ekspresi. Sebelum Siatong berbicara, Shen Yin menjelaskan, kebetulan sekali, Siatong. Ibuku dipindahkan dari rumah sakit asal ke Renan akhir-akhir ini. Dia kebetulan bertemu dengan Suruo di sini dan mengobrol. Aku tidak menyangka akan melakukannya, bertemu denganmu lagi. Apa hari istimewa hari ini? Nada suaranya sangat santai dan sedikit bahagia, tetapi Siatong selalu merasa penampilannya sedikit bingung. Dia sepertinya tidak ingin orang tahu bahwa dia pernah ke sini. Siatong meletakkan barang-barang itu di atas meja dan berkata, sungguh kebetulan saya sedang bepergian beberapa hari yang lalu. Saya kembali ke kota dan bekerja selama lebih dari setengah bulan. Saya akhirnya mendapat waktu luang dan bertemu. Anda, bepergian, dia berkata, aku sangat iri padamu karena menjadi istri kaya yang punya uang dan waktu luang. Berbeda denganku, aku harus bekerja keras. Shen Yin sepertinya tidak terlalu mengetahui hubungan Suruo dengan Qin. Aku atau siap perceraian Tong, jadi dia tidak keberatan. Mencium pidato, Suruo di ranjang sakit mencondongkan wajahnya keluar jendela dengan tatapan dingin. Siatong tidak ingin membahas topik ini untuk waktu yang lama dan bertanya, bekerja. Pekerjaan apa yang kamu lakukan sekarang? Setelah kamu meninggalkan NES, tidak ada kabar. Saya pikir kamu telah menguap.
Shen Yin meliput mulutnya dan tertawa. Dia meletakkan kartu nama di telapak tangan Siatong, saya mengadakan program obrolan malam di sebuah stasiun radio. Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Siatong melihat kartu namanya dan berkata, penyiar radio Chen Xi, apakah ini nama seni barumu? Melihat Shen Yin menganggukkan kepalanya, dia berkata, itu adalah nama panggung yang bagus untuk menembus kegelapan dan bertemu dengan cahaya. Itulah maksudnya. Shen Yin berkata, saya harap pekerjaan ini dapat menjadi awal yang baru bagi saya. Siatong memasukkan kartu namanya ke dalam tasnya, namun, jika penonton tahu bahwa pembawa acara radio kecantikan mereka adalah ratu yang sedang populer saat itu. Saya pikir mereka akan terkejut jika bergegas ke stasiun radio untuk melihat wajahnya. Senyum Shen Yin sedikit memudar. Siatong tahu dia tidak bisa berkata-kata dan berkata, jarang melihat satu sisi. Apakah kamu ingin keluar untuk minum? Tidak lagi. Dia meletakkan tas di samping tempat tidur di sikunya, sudah hampir jam 4. Saya harus kembali ke stasiun radio untuk merekam programnya. Aku akan berkumpul lagi ketika aku punya waktu. Siatong tidak memaksanya untuk tinggal. Setelah melihatnya pergi, Su Ruo di ranjang rumah sakit tiba-tiba mendengus dingin, kamu bisa berpura-pura menjadi orang baik. Sekarang adikmu sedang bermesraan. Pada saat itu, saya ingat bahwa Anda dan dia adalah musuh yang tidak cocok. Siatong duduk dan mengabaikan sarkasmenya. Su Ruo berkata, bagaimana pendapat Anda untuk datang menemui saya? Apakah Anda ingin saya mundur sehingga Anda dan Qin bisa memulai kembali? Siatong, jangan pikirkan itu. Tong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menyeringai ringan, kamu sangat bersemangat. Lakukan apapun yang kamu bisa, jika kamu menginginkan pria yang kupakai, maka aku akan membantumu, bagaimanapun juga, itu bukan masalah besar. Wajah Su Ruo memucat, apa yang kamu bicarakan? Siatong berkata, saya tidak datang ke sini hari ini untuk bertarung dengan Anda. Saya kebetulan mengetahui sesuatu yang menarik dan ingin bertanya pada Nona Su tentang Anda. Dia bersandar di sandaran tempat tidur di belakangnya dan berkata dengan dingin, bicaralah dengan cepat. Jika ada yang ingin Anda katakan. Siatong berhenti, Su Ruo, siapa kamu? Siapa aku, Siatong? Apakah kamu tidak tahu? Dia berkata sambil tersenyum, saya Lin Manru. Saya wanita paling tak terlupakan dalam hidup Qin Muhai. Sebelum aku bertemu denganmu, dia dan aku berada dalam harmoni yang sempurna. Apakah Nona Xia puas dengan jawaban ini? Tong menggelengkan kepalanya dan menegaskan, kamu sama sekali bukan Lin Manru. Dia mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Tong mengulangi, Su Ruo, kamu bukan Lin Manru. Anda hanya berpura-pura menjadi dia sepanjang waktu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda tahu banyak tentang Qin Muzi dan Lin Manru, saya yakin Anda palsu. Petik 2. Dia menjabat tangannya, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Dia selalu berpura-pura tidak mau mengakuinya. Tong ingin mengatakan yang sebenarnya tentang Lin Manru di Australia untuk mengungkap kebohongannya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Field telah tinggal di Australia dengan menyamar karena amnesia beberapa tahun ini. Dia hanya tidak ingin orang lain mengetahui identitas aslinya. Pada saat ini, jika dia tidak mendapatkan izin untuk berbicara, apa masalahnya? Setelah memikirkannya, Tong memutuskan untuk menelan kebenaran untuk saat ini. Apakah kamu tidak benar-benar tahu? Tong berkata sambil tersenyum, Su Ruo, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah dan penyesalan di hatimu sekarang? Untuk waktu yang lama, kamu berpura-pura menjadi Lin Manru, mendekati Qin banyak, dan menghancurkan hubunganku dengannya. Apa tujuanmu? Dia tiba-tiba berdiri di tempat tidur, tampak bersemangat dan menunjuk ke arahnya, saya ulangi, saya Lin Manru adalah saya, jika Anda mengatakan sesuatu yang aneh di sini lagi, aku akan membiarkan perawat mengantarmu keluar segera. Tong sedikit marah karena kebohongannya dan berdiri. Saat itu, pintu bangsal terbuka lagi. Sesosok jangkung masuk dan melihat kebuntuan di depannya dan bertanya dengan aneh, ada apa? Mendengar suaranya, Tong langsung membeku. Itu Qin Mucai. Begitu dia melihat Qin banyak, mata Su Ruo seperti keran, dan langsung memerah dan menitikkan air mata. Dia segera membuka selimut itu dan menyembunyikan dirinya di dalamnya, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Sepertinya pembicaraan ini tidak bisa dilanjutkan.
Si Atong menganggapnya membosankan dan ingin pergi. Ketika sepasang tangan besar lewat, mereka menggenggam erat, "Saya ingin berbicara dengan Anda."